Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bayern versus Augsburg. Penalti Lewandowski menangkan di Rotten. Bayern menghadapi Augsburg setelah ditekuk Villarreal di Liga Champions. Bermain di Allianz Arena, di Rotten mendominasi pertandingan. Namun mereka hanya mampu mencetak 1 gol lewat aksi Lewandowski di menit ke-82. And resistance, Lewandowski scores. Kemenangan ini praktis mendekatkan Bayern Munich dengan gelar juara Bundesliga. Bayern masih di puncak klasemen dengan 69 poin. Sementara itu Augsburg berada di posisi 14 klasemen dengan 32 poin. Mallorca versus Atletico Madrid. Los Colchoneros keok 0-1. Bertanding di Stadion Visit Mallorca, Atletico Madrid gagal meraih poin saat menghadapi Mallorca dalam lanjutan kompetisi Liga Spanyol. Los Colchoneros tumbang dengan skor 0-1 lewat gol yang dicetak Vedat Muriqi di menit ke-68. Kekalahan membuat Atletico tertahan di peringkat 4 klasemen Liga Spanyol dengan 57 poin dari 31 laga, sementara Mallorca sementara naik ke posisi 17 dengan 29 poin, menyalip Cadiz. Real Madrid versus Getafe, menang 2-0, Los Blancos makin di depan. Bermain di Santiago Bernabeu, Madrid tampil dominan atas Getafe. Tuan rumah membuat 26 shot sepanjang laga dengan 8 yang mengarah ke gawang. Dari 8 shot on target itu, 2 gol berhasil disarangkan Madrid, masing-masing dicetak Casemiro pada menit ke-38 dan Lucas Vazquez pada menit ke-68. Kemenangan membuat Madrid masih memimpin klasemen Liga Spanyol dengan torehan 72 poin dari 31 laga, sementara Getafe berada di posisi ke-14 dengan 32 poin. Di laga lainnya, Cadiz kalah 1-2 dari Real Betis, Villarreal bermain imbang 1-1 dengan Bilbao. Inter Milan versus Hellas Verona, Nerazzurri menang 2-0. Pada pertandingan pekan ke-32 yang dihelat di Giuseppe Meazza, Inter mencetak seluruh golnya di babak pertama dari Nicolo Barella di menit ke-22 dan Edin Dzeko di menit ke-30. Tambahan 3 poin membuat La Beniamata kini ada di posisi kedua dengan 66 poin dari 31 laga, sedangkan Verona di posisi ke-9 dengan 45 poin. Cagliari versus Juventus, comeback Bianconeri menang 2-1. Pertandingan Cagliari versus Juve dilangsungkan di Stadion Unipol Domus. João Pedro membawa Rossoblu unggul cepat. João Pedro! Stunning! Maciej De Ligt mencetak gol penyama untuk memastikan babak pertama seimbang. Digs it up, De Ligt! On the Juventus bangkit setelah restart. Dusan Vlahovic muncul sebagai pahlawan, sinyonya besar usai mencetak gol penentu kemenangan. Dybala and Vlahovic! Crucial comeback! Tambahan 3 poin yang diraih tetap menempatkan Juve di peringkat 4 klasemen dengan 62 poin dari 32 pertandingan, sementara itu Cagliari bertengger di peringkat ke-17 dengan 25 poin. Everton versus MU, Setan Merah kalah 0-1. Laga Everton versus MU di Goodison Park, MU yang tampil dominan kebobolan oleh gol Anthony Gordon pada menit ke-27.
Tertinggal 1 gol, MU terus memberikan tekanan kepada Everton di babak kedua, namun Everton mampu menahan gempuran tim tamu dan mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Dengan hasil ini, MU masih tertahan di peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 51 poin dari 31 pertandingan. Sementara itu Everton ada di peringkat ke-17 dengan 25 poin atau 4 angka di atas zona merah. Southampton versus Chelsea, The Blues pesta 6 gol. Duel Southampton versus Chelsea digelar di Stadion Saint Mary's. Si Biru sudah unggul 4 gol di babak pertama melalui Marcos Alonso, Mount, Werner, dan Kai Havertz. Mount dan Werner kemudian menambahkan masing-masing 1 gol untuk Chelsea di babak kedua. Dengan hasil ini, Chelsea tetap nangkring di peringkat ketiga klasemen usai mengkoleksi 62 poin dari 30 pertandingan, sedangkan Southampton berada di posisi ke-13 dengan perolehan 36 poin dari 31 pertandingan. Arsenal versus Brighton, The Gunners keok. Arsenal yang bertindak sebagai tuan rumah tertinggal 2 gol duluan lewat gol-gol Leandro Trossard dan Enoch Mwepu. Martin Odegaard membuat gol hiburan di menit ke-88. Kekalahan ini membuat Arsenal tertahan di posisi kelima dengan 54 poin dari 30 laga, sedangkan Brighton di posisi ke-11 klasemen Liga Inggris dengan 37 poin. Son hat-trick, Tottenham sikat Aston Villa 4-0. Bermain di Stadion Villa Park, Tottenham langsung memimpin 1-0 saat laga baru berjalan 3 menit. Memasuki babak kedua, Tottenham mampu menambah 3 gol lewat aksi Dejan Kulusevski di menit ke-50. Gol kedua Son Heung-min di menit ke-66. Dan hat-trick Son di menit ke-71. Skor 0-4 untuk kemenangan Tottenham menghiasi pertandingan. Kemenangan membuat Tottenham naik ke posisi keempat dengan 57 poin, sementara Villa di posisi ke-12 dengan 36 poin. Di pertandingan lainnya, Watford kalah 0-3 dari Leeds United. Mbappe dan Neymar hat-trick, PSG hajar Clermont Foot. PSG meraih kemenangan di pekan ke-31 Liga Prancis melawan Clermont Foot di Stade Gabriel Monpet, Minggu 10 April. PSG menang telak dengan skor 6-1. Dalam pertandingan ini, Mbappe dan Neymar kompak mencetak hat-trick di mana gol Mbappe terjadi di menit ke-19, menit ke-74, dan menit ke-80. Sedangkan Neymar di menit ke-6, menit ke-71, dan menit ke-83. Sementara itu, Clermont hanya mencetak 1 gol saja melalui Jodel Dosou di menit ke-42. Hasil ini membuat PSG kokoh di puncak dengan 71 poin, sedangkan Clermont Foot berada di posisi ke-17 dengan 28 poin. Ketika Maguire teriak handball ke rekan sendiri. Ada momen soal Harry Maguire di pertandingan Everton versus Manchester United. Bek setan merah itu teriak handball ke rekan sendiri, yakni Nemanja Matic. Momen Maguire itu terbilang langka di sepak bola. Sangat jarang ada pemain memberitahu wasit bahwa rekannya telah membuat pelanggaran. Aksi mulia Maguire itu membuatnya banyak disindir netizen. Maguire dinilai pemain yang sangat jujur. Fan Manchester United lakukan perundungan saat Cristiano Ronaldo luka parah.
Fans Manchester United melakukan perundungan terhadap Cristiano Ronaldo yang mengalami luka cukup parah di kaki kirinya saat laga melawan Everton. Luka tersebut membuat Cristiano Ronaldo tampak kesakitan dan berjalan terpincang-pincang. Namun ketika gambar kaki Ronaldo tersebut tersebar di media sosial, ex pemain Juventus itu malah tidak mendapat simpati dari penggemar Manchester United dan justru dirundung dengan sinis di media sosial Twitter seperti Sport Bible. Cristiano Ronaldo banting handphone supporter usai MU keok dari Everton. Kekalahan melawan Everton sepertinya membuat bintang MU asal Portugal Cristiano Ronaldo kesal. Usai laga, Ronaldo kedapatan membanting ponsel seorang penggemar. Saat menggawa Manchester United masuk ke lorong, sejumlah penggemar mengarahkan ponsel mereka kepada para bintang. Namun entah mengapa Ronaldo tiba-tiba menampar salah satu ponsel penonton yang diarahkan kepadanya, hingga terpelanting ke tanah. Dan dilansir dari Twitter @deaviatis, ternyata ponsel tersebut adalah milik seorang anak. Sejauh ini, Cristiano Ronaldo sudah meminta maaf atas kelakuan kasarnya tersebut lewat akun Instagramnya. Ancaman teror Son Heung-min bersama Spurs, Salah tak boleh tinggal diam. Keberhasilan Son Heung-min mencetak hat-trick melawan Aston Villa secara tidak langsung memanaskan persaingan top skor Liga Inggris musim 2021-2022. Son secara brilian mampu mencetak 3 dari 4 gol dalam kemenangan Spurs melawan Aston Villa. Tambahan 3 gol tersebut membuat Son telah mengukir 17 gol bersama Spurs pada musim ini dan hanya terpaut 3 gol saja dari Mohamed Salah di posisi atas. Dengan kondisi semakin mendekatnya Son, tentu Salah tidak boleh tinggal diam saja jika ingin memenangkan perebutan sepatu emas lagi di Liga Inggris pada musim ini. Mikel Arteta nilai Arsenal pantas dapat tamparan. Di pekan ke-32 Liga Inggris di Stadion Emirates, Arsenal kalah 1-2 dari tamunya Brighton. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun setelah pekan sebelumnya The Gunners dipermak Crystal Palace skor 3-0. Akibat rentetan hasil negatif ini, Arsenal pun kehilangan posisi 4 besar yang direbut Tottenham Hotspur. Apa yang terjadi hari ini sepenuhnya tanggung jawab kami dan pemain yang kami miliki, cara kami mempersiapkan diri, kata Arteta. Yang terjadi adalah kami harus banyak mengkritik diri sendiri, menampar diri sendiri, karena kami pantas berada di sana karena kami sangat buruk di babak pertama. Lanjutnya. Inter, pepet terus AC Milan, musuh berat tinggal AS Roma. Dua kemenangan beruntun membuat Inter Milan semakin dekat dengan pemuncak klasemen sementara Serie A AC Milan. Mereka kini terpaut 1 angka saja dan pergeseran sangat mungkin terjadi pada pekan berikutnya. Kalau Milan sampai tergelincir lagi, ini kesempatan buat Inter untuk merebut kembali singgasana klasemen Serie A. Dan mereka sangat mungkin keluar sebagai juara karena masih menyisakan 1 laga tunda untuk dimainkan. Kalau bicara soal di atas kertas, Inter cuma perlu khawatir saat menghadapi AS Roma pada akhir April ini. Sisanya harusnya bisa dikalahkan. Tetapi mereka patut mewaspadai kejutan sebab Sampdoria mampu menahan imbang Nerazzurri pada pekan ketiga lalu. AC Milan kian dekat bungkus Timo Werner, keputusan final berada di tangan Chelsea. AC Milan makin di atas angin untuk menggait Timo Werner. Pasalnya, bomber Chelsea tersebut tertarik untuk merapat ke San Siro pada bursa transfer musim panas nanti. Agen Werner, Volker Struth, kepergok melakukan safari ke Italia. Ia diketahui menawarkan Werner ke 3 klub yaitu Atlanta, Juventus, dan AC Milan. Volker Struth bahkan mengunggah momen dirinya berada di Casa Milan dan bertemu dengan jajaran direksi manajemen I Rossoneri yaitu Ricky Massara. Dilansir dari Visa Has, AC Milan dan Werner sudah saling mengatakan oke, kini keputusan final berada di tangan Chelsea. Manchester United dan Real Madrid incar Richarlison.
Manchester United mengincar striker Everton Richarlison untuk bursa transfer musim panas nanti. Tak hanya MU, Real Madrid juga sedang mengincar striker tersebut di akhir musim. Dilansir dari Tribal Football, Manchester United nampaknya butuh striker untuk memperkuat barisan depannya. Everton menempatkan label harga 66 juta pound sterling untuk pemain asal Brazil itu, tetapi bandrol akan turun jika The Toffees gagal untuk bertahan di klasemen atas Liga Primer. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!